Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Henry 81 Servis Elektronik. Hari ini kita mengerjakan kulkas. Kulkas ini dia tidak dingin dan sepertinya kulkas ini dia ada sirkulasinya ada tersumbat. Ini akan kita buka dulu papan evaporator ini, akan kita bersihkan di luar. Oke, ini kita buka dulu evaporatornya. Oke, jadi kulkas sub ini sudah kita bersihkan evaporatornya. Ini sudah kita isi freon, tapi tidak kita videokan tadi. Dan ini di dalamnya sudah dingin merata sekali. Ini sudah cukup merata bunga esnya. Di sini ampere masih menunjukkan sekitar 9 derajat. Jadi kulkas ini dia sudah rusak selama 1 tahun, dan selama 1 tahun kulkas ini dia disimpan di rumahnya katanya dan tidak dipakai-pakai. Jadi ini kulkas ini kita kerjakan cukup menyita waktu, karena dari siang tadi ini kulkas ini kita kerjakan. Ini filternya pertama kita ganti. Ini padahal ini sudah kita ganti baru, tapi dia tetap mampet juga, dan kita sampai pusing tadi mengerjakannya. Tapi kita cari terus apa penyebabnya. Ternyata penyebabnya di pipa kondensor ini. Karena lamanya kulkas ini sudah tidak dipakai, akhirnya pipa kondensor ini di dalamnya sangat banyak sekali kotoran. Karat-karat yang di dalam ini dia keluar pada saat kita menghidupkan kompresor ini. Dan pertama kita belum membersihkan kondensor ini, hanya kita flushing menggunakan LPG dan kita ganti kapiler ini, dan ternyata itu tidak cukup. Setelah kapiler ini kita ganti baru dan kita isi freon, ternyata dia dingin sebentar lalu dia tidak dingin lagi, dan pipa kondensor ini pun menjadi tidak panas. Dan setelah kita cek, ternyata pipa kapiler yang baru kita ganti itu sudah banyak kotoran di dalamnya sehingga mampet di sini. Dan kemudian kita ganti lagi dengan yang baru. Kita tidak menyangka tadi pipa kondensor ini kotorannya terlalu banyak. Setelah kita ganti yang baru pipa kapiler ini dan kita isi lagi freon dan kita hidupkan lagi, dia sempat normal beberapa jam, lalu setelah itu ampernya turun lagi sampai ke minus 30, dan kita cek lagi, ternyata dia mampet lagi di pipa kapiler ini. Dan akhirnya pipa kondensor ini kita bersihkan menggunakan Pertalite
Dan akhirnya ini udah yang ketiga kali kita ganti filter ini, dan akhirnya sekarang dia sudah normal, sudah tidak mampet lagi. Oke, jadi teman-teman apabila ada mengerjakan kulkas yang sudah lama tidak terpakai, ini harus dijadikan pengalaman. Pipa kondensor ini harus benar-benar dibersihkan terlebih dahulu, karena pipa kondensor ini dia bahannya dari besi. Jadi apabila dia lama tidak dipakai, akhirnya dia menimbulkan karat di dalam pipa ini. Dan apabila pipa kondensor ini dia sudah mulai berkarat seperti itu, dan kita pasang kita hidupkan kulkas ini, ininya tidak kita bersihkan, maka karatnya ini akan lepas dan dia akan numpuk di sini. Dia numpuk di pipa filter ini, dan itu yang mengakibatkan pipa filter ini dia selalu tersumbat, sirkulasinya menjadi tidak lancar. Jadi jika kulkas yang sudah lama tidak terpakai itu, kita benar-benar harus membersihkan pipa kondensor ini terlebih dahulu sebelum kita mengganti pipa filter ini. Jadi itu pengalaman kita. Mana tahu nanti ada teman-teman yang mengerjakan kulkas yang sudah lama sekali tidak terpakai, ini bisa dijadikan sebagai pengalaman. Jadi harus benar-benar dibersihkan. Saya membersihkan ini tadi menggunakan Pertalite. Saya kuras berulang kali sampai karatnya benar-benar sudah bersih. Dan ini sudah saya isi freon. Dan tadi kita tidak memvideokan pengisian freonnya karena sudah ada di video kita sebelumnya. Dan ini kita menggunakan freon R600. Ini kita gunakan freon R600 karena freon R600 ini cukup bagus untuk kulkas satu pintu. Hasilnya cukup lumayan bagus. Di sini kita mengisinya tadi di jarum manifold ini kita isi tadi sekitar 10 PSI. Sekarang ampernya turun menjadi 1 PSI. Dan kondisi di dalam kulkas ini pun dia sudah dingin, dan ini akan kita coba selama 1 malam ini. Nanti akan kita coba apakah dia sudah bisa membekukan untuk membuat es. Ini sepertinya bunga esnya ini sudah merata karena pipa evaporator ini tadi kita bersihkan di luar. Oke, jadi ini akan kita coba dulu selama 1 malam, dan besok akan kita lihat hasilnya apakah dia sudah bisa membuat es, pembekuannya apakah sudah normal. Nih akan kita coba malam ini sampai besok pagi. Dan mungkin itu saja dulu video kita untuk hari ini, dan jangan lupa bantu subscribe channel kami Henry81 Servis Elektronik. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.